Alhamdulillah, salam sejahtera buat semua. Ada teman-teman juga yang hadir di sini, ternyata ada teman-teman saya dan ada teman-teman juragan yang ada di belakang juga. Salam kenal, saya Iwan. Kebetulan saya bertempat tinggal di Jogja dan ceritanya panjang lah. Mungkin teman-teman sudah mengetahui cerita dari saya. Saya mendakapi langsung aja permasalahan transportasi tradisional yang kemarin diceritakan ataupun yang diutarakan dari Pak Wali. Kebetulan gini mas ceritanya, jadi udah cerita agak lama ya, aku menyebut jenis tidak apa-apa, toh itu juga memang mau ditertibkan. Jadi di Jogja itu udah cerita banyak teman banyak orang bahwa mau betor itu mau ditertibkan, itu udah dari 10 tahun yang lalu. Jadi saya di 2016-2017 itu sebetulnya budgetnya kita itu udah masuk di tahun itu. Setelah Pak Budi ini mempunyai kuota 14.000 yang di Jakarta udah tutup. Jadi Pak Budi masih mempunyai kewajiban jualan bajai di seluruh Indonesia. Kebetulan ketemu saya atau Pak Budi teman lama saya pada waktu itu mau dimasukkan di Jogja pada waktu itu. Nah dari tahun itu pun itu betor yang mau diganti, yang rencana ke depan ini mau diganti becak listrik itu sebetulnya mau ditertibkan lama. Tapi permasalahannya alasan dari mereka itu selalu urusan perut. Jadi pemangku jabatan pada waktu itu ataupun sekarang pun harus mencarikan solusi, dan solusi itu terpegang sekarang itu mau diganti dengan becak listrik. Kebetulan saya terkait ada di dalamnya, jadi saya sedikit banyak saya bisa bercerita tentang permasalahan yang dipertanyakan tadi ataupun yang dikatakan Pak Wali Kota tadi. Itu mau diganti becak listrik dengan dana CSR dari perusahaan-perusahaan, mungkin nanti dari masker juga akan menyumbang ke arah CSR-nya ke pemerintah kota Jogja. Kapan hari juga aku udah hubungan sama manajemennya di dalamnya Bajai, itu mensupport istilahnya apa kemauan kebaikan dari penggantian betor tersebut. Itu pertama. Keduanya memang betor itu mau ditiadakan dan diganti becak listrik yang notabene becak tradisional tapi di aplikasi dengan listrik. Kebetulan aku ada di dalamnya. Jadi itu. Nah, aturan yang diceritain Pak Wali Kota tadi, kepasan bajai ada di dalamnya di tahun sekarang pas penertiban. Jadi mau nggak mau kita juga harus ditertibkan. Dan itu udah cerita 2 bulan yang lalu saya duduk satu meja sama pemangku jabatan pada waktu itu. Beliau ngerti bahwa aku ada di dalamnya bajai dan di situ udah ada warning. Panggilnya saya, kebetulan juga teman kecil, panggilnya saya jangkar, "Wan, ini bajai ini ditertibkan loh." Iya, saya pada waktu itu boleh, mau ditertibkan. Wong ini juga kota-kota saya sendiri, mau ditertibkan untuk kebaikan, dan saya boso Jawa ini ngaku pada waktu itu, iya boleh ditertibkan. Dan kemasan ini tahun 2025 mau ke 2026 untuk mengganti betor dengan becak listrik yang murni dikasihkan, tidak ditarik biaya spesial pun tadi, nah semua ditertibkan. Nah bukan imbas sebetulnya kita sebagai warga di sini, dan kita juga mempunyai fasilitas jalan ataupun kita mempunyai daerah untuk kita mencari nafkah, kita ya juga harus mau ditertibkan. Tertib, oh ya, matur nuwun Pak Budi. Jadi ditertibkan itu diatur, tidak ada kata-kata tidak boleh. Nun sewu dibuka di media yang Bu Sekda bicarakan, itu tidak ada kata-kata tidak boleh. Boleh bajai, cuma nanti ditertibkan. Nah itu nanti kita berunding. Maka dari itu saya kemarin sama Pak Budi dari pihak Bajai juga mengetahui di beberapa bulan yang lalu kita membentuk operasi yang di situ menjembatani nanti berunding sama pihak pemerintahan. Soalnya kalau pihak pemerintahan tidak ada payung hukumnya di situ untuk diajak berunding, pasti bertanya, siapa lo nek sana nek sendiri dewi kowe sopo? Itu. Nah, menjagani ataupun istilahnya di situ kowe sopo tadi, saya dengan izin teman-teman pada waktu itu kita mendirikan koperasi. Dan notabene ada 1-2 ya 10-an lah, bukan 1-2 dari teman-teman juragan ataupun teman-teman driver di situ yang udah masuk daftar di tempatnya koperasi.
kebetulan di tahun 2025 tadi Pak Wardoyo mendapatkan perintah dari Pak Gubernur yang notabene untuk menertibkan semuanya dengan istilahnya gandeng celengi, memang mau ditertibkan semuanya itu tadi dengan termasuk sumbu filosofi Jogja. Jadi itu memang digiatkan di sekarang. Itu jadi nanti berjalannya di 2026 sampai 2027. Jadi bukan tidak dibolehkan. Soalnya kalau ngomong tidak dibolehkan, kebetulan yang pengurusan secara izin legalnya serut SURT dan segalanya untuk menghadirkan ataupun menyediakan STNK, kita di Samsat juga semuanya Bapak Ibu semuanya yang sudah mempunyai ataupun yang sudah pegang budget, ada STNK dan ada BPKB-nya. Itu berdasarkan serut uji tipe tentang kelayaan atas budget tersebut. Jadi kalau istilahnya dilarang yang dimananya. Kalau istilahnya ditertibkan, ya ayo ditertibkan. Biar semuanya tertib, biar semuanya bagus untuk Jogja istimewa. Nah, tanggapan dari mereka pada saat itu adalah setelah beberapa lama akhirnya surat kita dibalas, itu tanggapannya mereka cenderung kita menggunakan PM 117 itu harusnya itu kita beroperasi di Mukiman 117 itu kita harusnya beroperasi di pemukiman atau di jalan-jalan yang jalan-jalan bukan jalan besar gitu ya, harusnya begitu. Tapi kalau kembali lagi dengan aturan lainnya itu akan bertentangan, istilahnya akan bertentangan dengan aturan yang lainnya. Contoh umpamanya, kenapa enggak sepeda motor juga diatur seperti itu kan Pak ya? Kalau secara undang-undang lalu lintas Bapak pasti tahu kan sepeda motor itu nggak boleh angkut penumpang karena nggak aman sama sekali, hujan kepanasan, sedikit aja jatuh udah itu fatal kan kalau sepeda motor. Kalau kita kan lebih aman sebenarnya. Jadi dari segi keselamatan, keamanan dan kenyamanan ini ya bajai lebih aman daripada sepeda motor yang harusnya itu sangat mungkin untuk menggantikan transportasi yang di antara sepeda motor dan mobil, yaitu bajai. Kenapa ada becak? Kenapa ada bentor? Karena memang dari first mile, dari transportasi pintu awal atau 0 km sampai ke jalan utama atau sampai ke satu tujuan, itu kan kita nggak ada. Makanya kenapa sepeda motor di Indonesia atau di negara-negara berkembang itu luar biasa, karena tidak ada angkutan dari rumah kita ke tempat tujuan yang akhirnya dipenuhi di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi atau Indonesia Timur itu dipenuhi oleh bentor yang Bapak sendiri tahu bentor itu kan modifikasi yang secara SUT-nya tidak ada, sertifikat uji tipe tidak ada. Ya, jadi berdasarkan itu kalau memang kita bereaksi atas himbauan daripada pemerintah untuk menggunakan PM 117, tapi kita juga punya landasan untuk menggunakan PM yang lain. Itu jadi secara aturan sudah kita jelaskan, tapi mereka juga punya pendirian, ya kita punya pendirian. Itu makanya kita buka ruang komunikasi dan kami yakin surat edaran itu juga awalnya bukan untuk baca, itu memang untuk menertibkan atau mengatur ya. Kalau kata-kata tertib itu bisa dua konotasi, tapi kalau mengatur itu lebih pada lebih lembut ya. Untuk mengatur kita di wilayah tertentu, ya itu kita terbuka untuk itu pengaturan itu. Karena kan kita juga nggak ya, kita juga taat aturan, kita juga apa istilahnya bertentangan dengan pemerintah. Tapi dari seluruh kota yang kebetulan saya yang berinteraksi dengan pemerintah daerah, hampir semua katakan polemik itu apa ya, pro kontra itu muncul bukan dari bukan dari netizen, bukan dari pengguna, itu lebih daripada kompetitor kita, daripada pesaing kita.
yang saat ini lebih ya karena ambil bagiannya lah gitu. Tapi kalau mau dilihat ditilik dari awal dulu, waktu kami ada 14.000 di Jakarta, baca 14.000 di Jakarta dengan plat kuning menggunakan pergub. Jadi waktu itu kita hanya boleh angkut penumpang kalau kita plat kuning kan gitu peraturannya. Nah gitu online masuk kan kita bawa belur dari 14.000 menurun sekarang hanya tinggal 5.000 unit yang beroperasi di Jakarta baca itu. Waktu kita daftar ke online, kita ditolak, nggak boleh, saya masuk katanya. Ya akhirnya kita bikin sendiri aplikasi. Nah gitu bikin sendiri aplikasi kan karena kita memang tahu ada kebutuhan yang saya bilang tadi antara sepeda motor ke mobil itu ada kebutuhan masyarakat kecil yang untuk mendapatkan transportasi yang murah, aman, dan nyaman. Kita buat online. Nah, gitu buat online, ternyata yang bereaksi hampir semua kota yang bereaksi itu ya yang dulu mereka ambil kuenya kami, sekarang kami ambil balik. Jadi sebenarnya itu kan dinamika pasar aja. Dinamika pasar di mana undang-undang persaingan bebas itu kan diatur oleh undang-undang. Siapa saja bebas. Kalau senang bajai ya pakai bajai, senang roda 2 ya pakai roda 2, senang roda 4 yang berkemampuan ya silahkan pakai roda 4 ya. Tapi kalau udah melihat dari sisi produknya jadi layak atau tidak layaknya itu kan jadi diskriminasi. Karena kan negara ini kan udah membolehkan unit itu masuk gitu. Ya, jadi intinya kita mau membuka ruang dengan Pemda untuk berdiskusi. Dalam kata tadi Pak Iwan ngomong tertib itu maksudnya diatur. Kalau kita mau diatur oke. Tapi akan kita balik tanya lagi kalau itu atur juga yang lain. Kenapa mesti kami saja yang harus diatur? Kalau melihat bentuk baja ini harus ada izin. Tapi sejak tahun 2017 di mana ada Permenhub 108, 118 dan 12 itu kan dengan adanya aplikasi online artinya kendaraan berplat hitam itu boleh angkut penumpang. Jadi kalau ditanyakan perizinan itu kita menggunakan perizinan yang sama, fasilitas yang sama yang digunakan oleh transportasi online lainnya. Jadi tidak berbeda. Tapi tentunya kalau nanti daerah Yogyakarta mungkin ada aturan yang mengatur khusus perizinan online ini, ya kita ikut. Tapi kita juga minta keadilan. Artinya kalau ada yang mau ngatur max rate, ya yang lain juga harus diatur. Karena kan kita menggunakan Permenhub dan fasilitas peraturan dari negara yang sama dengan transportasi online lainnya. Mengenai itu Permenhub nomor berapa tadi saya sudah sebutkan, ada 118, ada 108, ada 117, ada 12. Itu semua Bapak Ibu pasti lebih mudah mengaksesnya di website pemerintah. Jadi secara aturan kita taat aturan. Kalau memang nanti ada aturan yang mengatur di wilayah tertentu, itu kita ikut, tapi harus adil. Online lain juga harus diatur, tidak hanya kita. Jadi kalau nanti ada pengaturan yang menyebutkan kita harus di daerah-daerah tertentu, malah berbenturan dengan aturan yang ada. Tapi kita tetap ikutin kalau memang itu ada. Yang penting adil aja. Jadi tidak hanya kita yang diatur, aplikasi yang lain juga diatur. Kira-kira gitu dari sanggahan kami, tapi tetap kita akan ikuti segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Siapapun yang
masuk ke dunia otomotif atau impor otomotif ataupun produksi otomotif harus adanya TPT, karena itu untuk pendaftaran. Di sana kita dikategorikan kendaraan penumpang roda 3. Apa? Karena kita masih pakai stang. Ya. Pakai stang jadi kendaraan. Kemudian di Kementerian Perhubungan kita lulus uji tipe dengan mendapat sertifikat uji tipe, kita masuk dalam kendaraan mobil penumpang roda 3. Kenapa pakai mobil? Karena ada kabin penutup dan bisa mundur. Jadi kita dikategorikan mobil. Kemudian di Kementerian Keuangan itu ada POM A, namanya POM A. Itu nggak pakai kendaraan, nggak pakai mobil, tapi penumpang roda 3. Nah, dari sana akhirnya kita tahu bahwa kendaraan maupun mobil itu adalah kata umum untuk angkutan. Nah, di Kementerian Dalam Negeri itu NJKB, Bapak tahu NJKB kan ya, untuk penerapan nilai pajaknya. Itu itu mereka ikut Kementerian Perhubungan, itu mobil penumpang roda 3. Nah, dari 4 kementerian ini beda-beda Pak jadinya kan. Baik. Kemudian terakhir di Korlantas Polri untuk menerbitkan Rekom Mabes. Itu terserah masing-masing daerah. Di Sulawesi pertama kali kita daftarkan karena SUT-nya mobil, kita daftarkan mobil. Kata mereka enggak, ini kategorinya kendaraan. Kita balik ke Korlantas, Pak Bos, di sana harus pakai kendaraan. Ya sudah. Oh, Anda mau punya fakta hukum kendaraan penumpang. Ada legalitasnya yaitu dari TPT. Akhirnya kita di Sulawesi pakai kendaraan. Karena kita udah jual cukup banyak di Sulawesi, kita pindah ke Medan, kita pakai tulis kendaraan. Anda nggak bisa pakai kendaraan, Anda harus mobil. Gua ayangin Pak, Rekom itu yang udah dibuat ratusan itu dirubah semua jadi mobil. Tapi alhamdulillah pihak dari Korlantas Polri itu ikut, karena yang tadinya itu semua legalitas ya, legalitas fakta hukum dan legal hukum, ada yang bilang kendaraan, ada yang bilang mobil. Jadi Polri ikut yang mana saja. Nah, di Yogyakarta kita pakai mobil. Dari awalnya kita daftar kendaraan, disuruh juga pakai mobil. Balik lagi ke Sulawesi Utara, kita pakai mobil karena udah mobil, disuruh balik ke kendaraan. Ya, jadi gitu. Jadi Bapak mau pakai yang mana? Akhirnya kita ikut di mana daerah pinginnya mobil atau kendaraan. Nah, itu paling selisih di nilai nggak terlalu besar, nilai BPNKB-nya nggak terlalu besar. Jadi kita ikut aja di mana baiknya di setiap daerah. Itu untuk kategori ya Pak ya. Soal untuk keamanan, jadi Pak, karena ada 5 kategori Pak. Jadi kalau kita udah dibilang mobil, perlu nggak pakai helm Pak? Terus CC-nya, Anda ini mobil harus CA. Kalau melihat undang-undang Perpol nomor 5 tahun saya lupa tahunnya, CC kendaraan bermotor di bawah 250 cc itu SIM C. Ya, dan lajinya SIM C rata-rata pakai stang, bukan pakai setir. Jadi gitu Pak. Jadi ya SIM C tapi nggak pakai helm ya Pak. Gitu ya Pak.